Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo, sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullun min indillah Kul kullun min indillah. fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Maknana wallahu a'lam bimuradih. Artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Ini ayat berkaitan dengan musibah. Kita sedang dilanda musibah, yaitu gempa bumi. Sampai kita mengungsi tidur di tenda karena takut gempa. Pada intinya kita takut mati. Padahal dimanapun kamu berada, kematian akan mendapat kamu. Nah, seiring kali kita mendengar kata atau istilah musibah, yang biasanya musibah itu lawan kata dari anugerah. Senasi naon? Wildan pamajikanna geulis. Naon kabogohna geulis. Berarti ieu teh aya musibah jeung anugerah. Misalnya musibah buat siapa? Anugerah buat siapa? Jadi musibah itu lawan kata dari anugerah. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musibah berarti kejadian, peristiwa yang menyedihkan yang menimpa. Jadi musibah itu kejadian, peristiwa yang menyedihkan. Gempa menyedihkan enggak? Menyedihkan. Bisa juga bermakna malapetaka atau bencana. Nah,
Sedangkan anugerah atau nikmat berarti pemberian atau karunia dari Allah. Keenakan, kelezatan, kesenangan. Nah, itu anugerah. Punya istri cantik itu anugerah. Buat istrinya musibah. Secara umum kira-kira bisa ditarik kesimpulan bahwa musibah berkenaan dengan hal-hal yang menyedihkan, sementara anugerah berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian orang memaknai bencana alam hampir selalu sebagai musibah. Hal tersebut sangat wajar karena peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang mengirinya, seperti kehilangan anggota keluarga. Contoh di Buniaga ada yang meninggal anak usia 1 tahun, ada orang tua juga, ada pemuda juga yang meninggal. Apalagi di Cugenang pusat gempa itu sampai tidak terhitung, sampai ratusan, sampai puluhan. Yang tertimbun longsor ratusan. Nah, jadi kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal. Nah, di RT 5 banyak yang kehilangan tempat tinggal. Di Buniaga RT 01, 02, RW 8. Nah, kemudian RW 7, RW 8 di Buniaga Okong banyak yang kehilangan tempat tinggal. Banyak yang mengalami luka-luka hingga kehidupan yang mendadak berubah. Betul enggak? Betul, berubah serba sulit, kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, tempat yang layak dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan ada musibah ini, ada bencana ini, kita kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat yang layak. Pada akhirnya banyak saudara-saudara kita yang peduli kepada kita, sehingga pada ngirimin nih logistik dari mana-mana. Alhamdulillah di sini kita harus peduli kepada orang lain. Ternyata saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang tidak kena bencana itu peduli kepada kita. Nah, jadi secara lebih mendalam, sejatinya bencana alam bersifat relatif, bisa bermakna musibah, bisa juga justru merupakan anugerah. Hal itu sangat bergantung pada diri seseorang dengan menyikapi bencana. Karena relatif, bencana alam bagi tiap orang memiliki sudut pandang berbeda-beda. Bisa jadi musibah bagi satu orang, namun anugerah bagi orang lainnya. Punya istri 4, istrinya pada cantik-cantik. Itu musibah, tapi kalau buat suaminya anugerah. Nah, jadi musibah ini bisa jadi musibah tapi anugerah bagi yang lainnya. Coba sekarang nih dengan musibah ini, toko-toko sembako pada laris-laris itu karena banyak yang beli, dikirimin ke kita. Nah, kemudian tukang jual kasur, karpet ya, ngadak-ngadak laris karena dibeli sama donatur, dikirimin ke kita. Nah, ini nih ada banyak kasur, bahkan sejadah pun juga ini. Kalau nggak ada bencana nggak ada yang ngasih sejadah ini nih. Jadi bisa juga satu musibah itu anugerahnya. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapi. Makanya enjoy aja. Musibah ini anggap adalah sebagai anugerah gitu. Kapan bencana alam itu terjadi? Musibah kapan itu merupakan anugerah? Jawabannya sangat tergantung. Seberapa jauh pelajaran dari bencana alam itu terserap dan berpengaruh positif pada diri seseorang. Baik yang tertimpa bencana atau yang sekadar menyaksikannya. Dalam kesempatan kali ini, kita kaji, kita pelajari minimal ya ada 3 pelajaran yang harus
kita petik mengenai musibah ini. Jadi pelajaran pertama, kita muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan mengevaluasi diri kita. Apa saja kekurangan dan kesalahan yang perlu dibenahi. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan manusia. Wah, cenah kata BMKG, awas ada gempa susulan. Itu mah hanya prediksi kan? Hanya prediksi. Contoh begini, kemarin bahasa waktu gempa ada nggak pemberitahuan dari BMKG? Tidak ada, ujuk-ujuk gempa we kan? Nah, itu artinya tidak bisa diprediksi oleh manusia. Itu hanya perkiraan saja. Itu juga setelah adanya gempa memprediksi ada gempa susulan. Kalau gempa yang pertama itu tidak ada yang beritahu. Kalau ada yang memberitahu, moal aya anu cilaka, betul. Nah, saya juga pasti pada dilaluar, kan? Kalau tahu mah. Nah, itu semua tidak tahu. Nah, jadi ketika ini bencana adalah sebagai fenomena alam yang tidak bisa dikendalikan manusia, itu bukti kelemahan manusia. Jadi kita teh lemah. Saking lemahnya, Denis, saking lemahnya manusia, tidak tahu bagaimana telinga itu sendiri. Sok saha bisa ningali celi sorangan. Coba. Sadun apanya? Saha? Aya teu nu bisa ningali celi sorangan, aya teu? Enggak ada kan? Itu menunjukkan lemahnya kita manusia. Sampai tidak bisa melihat telinga sendiri. Wah, cenah ngenteng mah beda deui itu mah. Kalangkang nalin asli. Sok ayeuna tonyok we misalnya pupeuskeun we kacana aya moal. Itu bukti kelemahan manusia. Makanya kita harus merendah di hadapan Allah serendah-rendahnya. Makanya iman itu, Islam itu tunduk patuh terhadap aturan Allah. Karena kita ini adalah lemah. Itu muhasabah yang penting. Nah, sebagaimana yang Sayyidina Umar pernah berpidato, kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu ahwana lihisabikum. Artinya, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu di hari kiamat. Pahim tum? Pahim nah. Ihsan, gimana San? Paham San? Tuh di belakang Ihsan ada banyak minuman. Itu karena bencana. Kalau nggak ada bencana nggak ada yang kasih itu. Gitu kan? Jadi kemudian sangat disesalkan bila ada orang yang kebetulan tak menjadi korbannya. Nih, misalnya ada orang yang tidak menjadi korban, menuding bahwa bencana alam yang menimpa saudara-saudaranya di lokasi tertentu merupakan azab atas dosa-dosanya. Apalagi tuduhan itu dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Sikap yang demikian tak hanya bertentangan dengan prinsip muhasabatun nafsi, evaluasi diri sendiri, bukan orang lain, tapi juga dapat mendorong mudarat baru karena bisa menyinggung perasaan para korban dan menunjukkan tidak adanya empati kepada korban. Terkait hal ini, Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar pernah membolehkan orang yang selamat dari bencana untuk mengucapkan syukur, tapi sembari memberi catatan harus dengan suara yang pelan agar tidak melukai perasaan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Kita memang wilayah korban.
Nah, tapi di lingkungan kita di RT Tilu ini, di RT 3, RT 4 tidak terlalu parah sebagaimana di RW-RW yang lain. Nah, mereka mah pada kehilangan tempat tinggal. Kita mah cuma roboh-roboh dikit lah, bisa di omean lah, bisa di betulannya. Betul tuh. Cung di dia sanu mana rusak. Ayana udah tinggal pada di rumahnya. Nah, Ya. Tika masih di tenda. Karena memang Tika betah di tenda karena banyak limuk. Ya. Banyak cowok-cowok ganteng ya. Nah, jadi kita mengucapkan syukur pun juga kalau di hadapan korban. Nah, yang benar-benar terdampak itu kata Imam Nawawi jangan sampai kedengaran. Jadi pelajaran yang ke-1 kita evaluasi. Nah, ada hadis lagi nih dari Aisyah. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya 1 derajat dan menghapus darinya 1 kesalahan. Nah, makanya dalam konteks ini bersyukur bagi para korban adalah ridho atas bencana yang menimpanya dan menilai penderitaan saat ini adalah cara Allah melebur dosa-dosanya dan membaikkan kualitas kepribadiannya. Sebagaimana ujian akhir semester bagi siswa sekolah. Sok ujian tara. Sok ujian tara. Ya, itu ujian semester sekolah untuk naik semester berikutnya. Makanya bencana ini merupakan ujian bagi para korban untuk bisa mendaki dalam pada derajat yang lebih mulia. Jadi harus optimis bahwa bencana yang kena kepada kita ini pada umumnya Kabupaten Cianjur, khususnya Kecamatan Pacet dan Cugenang, ini adalah sebuah ujian yang insya Allah kita optimis akan menaikkan derajat yang lebih mulia untuk Kabupaten Cianjur. Nah, hadis tersebut merupakan cara Rasulullah memberikan optimisme kepada umatnya agar tidak larut secara terus menerus dalam kesedihan. Jadi jangan sedih, banyak mengeluh, apalagi sampai putus ya dalam penderitaan. Kita mesti husnudon, lain husnul khotimah. Husnudon. Apa itu husnudon? Berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah. Jadi Allah menurunkan musibah ini untuk meningkatkan mutu kualitas diri kita. Makanya dengan kejadian musibah ini, dengan kejadian bencana ini, kita harus tingkatkan ibadah kita, ngaji kita, ketakwaan menghamba kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Paham tum? Nah, bagi mereka yang terdampak bencana, syukur dalam konteks ini mengacu pada karunia keamanan dari Allah kepada dirinya, sehingga tidak hanya bisa muhasabah atau peristiwa yang disaksikan, tapi juga bisa beribadah dalam situasi yang lebih nyaman dibanding saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Nah, kita alhamdulillah masih bisa belajar, sekarang sudah pada balik ke rumah ya. Kemudian tenda banjir, kita ngaji di tempat biasa juga. Mereka yang madrasahnya rusak, yang masjidnya rusak, yang rumahnya rusak, hari ini masih tetap tinggal di pengungsi. Kemarin Abi survei ke RW Buniaga Okong, RW
RW 8 RT tilu RT tilu RT 4 itu hampir 100% rumahnya amruk, madrasahnya rusak, masjidnya pun juga rusak, sehingga bikin masalah darurat dan bikin madrasah darurat tidak senyaman seperti ini belajar. Nah, makanya kita yang harus bersyukur. Pelajaran yang ketiga adalah tentang ladang amal ibadah pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan derajat, maka kenaikan tersebut hanya terjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Kalau misalnya kita ingin naik derajat, nah kita hadapi musibah ini dengan yang tadi, sabar, ikhtiar, tawakal, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Jalla. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan sungguh kepadanya kita kembali. Kualitas kepribadian mereka sebagai hamba menikmat manakala materi ujian dapat dilalui dengan baik dan benar. Begitu. Itu sedikit penafsiran dari ayat surat An-Nisa ayat 78, yang mana baca lagi artinya bareng-bareng. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau. Katakanlah Muhammad, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ramna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asrofana waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana amana mimma lamtana Rabbi alimna ala diyan pauna Rabbi fakina wa fakir
Mugi Gusti maparingan kakiatan di abdi dinanya paiman Islam uga goda ieu jaman margi dina ieu jaman seueur pisan kaanehan anu mata ngancurkeun kaimanan kaislaman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.